Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang WH atau What is happening in this class. Next. Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada saya sendiri, Baya Rizky Sangaji, Agung Laksono Siregar, Anissa Safitri, dan Eliana Riani. Next. Ya, di sini kami akan membahas 5 pokok bahasan. Yang pertama tujuan, yang kedua dimensi, yang ketiga pertanyaan, yang keempat ada contoh penelitian, dan yang kelima adalah hasil penelitian. Next. Yang pertama adalah tujuan. Instrumen WH merupakan skala yang dapat memprediksi hasil belajar siswa dengan apa yang terjadi pada lingkungan pembelajaran di ruang kelas. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Agung Laksono Siregar. Kepada Agung saya persilahkan. Oke, baik. Selanjutnya bisa kita lihat di sini ada 7 dimensi yang ada di dalam instrumen WIHIK. Ada persahabatan, dukungan guru, keterlibatan, refleksi atau investigasi, orientasi tugas, kerjasama, dan keadilan. Next. Ya, yang pertama, dimensi persahabatan. Dimensi ini mengukur tingkat kedekatan antar siswa yang satu dengan yang lainnya. Kemudian dimensi guru, dimensi ini mengukur tingkat kepedulian guru terhadap siswa. Dimensi keterlibatan mengukur tingkat partisipasi aktif siswa dalam berdiskusi. Yang keempat ada dimensi investigasi, yaitu dimensi yang mengukur keterampilan siswa dalam penyelesaian. Selanjutnya ada dimensi orientasi tugas, dimensi yang mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam menyelesaikan kegiatan atau penugasan. Yang keenam ada dimensi kerjasama, yaitu dimensi yang mengukur tingkat kolaborasi atau kerjasama antar siswa dalam kelas. Yang terakhir ada dimensi keadilan, dimensi yang mengukur kemampuan guru dalam memberikan perlakuan yang sama pada setiap siswa dan tingkat perlakuan yang sama terhadap sesama siswa. Selanjutnya, ada pertanyaan. Jadi, dari dimensi tersebut disusun beberapa pertanyaan untuk diajukan kepada siswa. Yang pertama, ada dimensi persahabatan. Pertanyaan yang dibuat adalah saya menjalani persahabatan dengan semua siswa di kelas ini. Yang kedua, semua anggota di kelas ini adalah teman saya. Yang ketiga, saya membantu teman sekelas yang mengalami kesulitan dengan tugasnya. Kemudian, dimensi yang kedua yaitu dukungan guru. Pertanyaannya yang pertama, guru memberikan perhatian kepada saya. Apakah guru memikirkan perasaan saya? Dan yang ketiga, apakah guru memberikan perhatian kepada masalah saya? Dimensi yang ketiga yaitu pertanyaannya, apakah saya mendiskusikan berbagai ide dengan siswa yang lain di kelas? Yang kedua, apakah guru memberikan pertanyaan kepada saya? Yang ketiga, apakah ide dan pendapat saya digunakan selama diskusi kelas? Selanjutnya, dimensi yang keempat itu ada penyelidikan. Pertanyaannya, apakah saya diminta untuk mencari fakta sebagai bukti dari setiap pernyataan? Yang kedua, apakah saya menjelaskan arti dari pernyataan, diagram, dan grafik? Dan yang ketiga, apakah saya memecahkan masalah dengan menggunakan informasi dari hasil penyelidikan yang saya lakukan? Dimensi yang kelima, orientasi tugas. Yaitu pertanyaannya, apakah saya memperoleh jawaban yang pasti dalam mengerjakan tugas yang merupakan hal terpenting bagi saya? Yang kedua, apakah saya mencoba untuk memahami tugas saya di kelas? Yang ketiga, apakah saya tahu banyak berapa tugas yang dapat saya kerjakan? Dimensi yang keenam yaitu kerjasama. Pertanyaannya, apakah saya bekerja sama dengan siswa lain ketika mengerjakan tugas? Yang kedua, apakah saya berbagi buku dan sumber lainnya kepada siswa yang lain? Yang ketiga, apakah saya bekerja sama dengan siswa lain dalam kegiatan kelas? Lalu ada dimensi yang terakhir yaitu keadilan. Yang pertama, pertanyaannya, apakah guru memberikan perhatian yang sama terhadap pertanyaan saya dengan siswa yang lain?
Yang kedua, apakah saya menerima support yang sama dari guru seperti siswa yang lain? Dan yang ketiga, apakah saya menerima banyak pujian atas sikap dan tugas saya yang sama seperti siswa yang lain? Ya, berikut demikian dimensi dan pertanyaan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai contoh penelitian oleh teman saya, Anissa. Oke, terima kasih Eliana. Jadi di sini ada contoh penelitian yang menggunakan instrumen WIHIC, yaitu artikel atau penelitian yang berjudul Study of Student Perception of Science Classroom Learning Environment and Teacher-Student Interaction in JAMU, a Cultural Perspective, atau sebuah studi tentang persepsi siswa tentang lingkungan belajar di kelas, sains, dan interaksi antara guru dan siswa di JAMU, sebuah perspektif budaya, oleh Reka dan Daryl X. Untuk subjek penelitian dalam artikel ini yaitu 1021 siswa dari 31 kelas di 7 sekolah swasta yang berbeda di kota Jammu, India. Dan siswa yang dicakup dalam penelitian ini memiliki perbedaan bahasa yang digunakan di rumah, yang merupakan indikasi dari latar belakang budaya mereka, yaitu bahasa Hindi, Kashmir, Dogri, dan Punjabi. Jadi dalam penelitian ini, siswa-siswa yang menggunakan bahasa Hindi, Kashmir, Dogri, ataupun Punjabi di rumahnya itu dikelompokkan ke dalam kelompok masing-masing, yaitu kelompok Hindi, kelompok Kashmir, kelompok Dogri, dan kelompok Punjabi. Dan perbedaan budaya ini dikarenakan di kota Jammu, negara India sendiri merupakan kota yang memiliki merupakan kota dengan masyarakat yang memiliki latar belakang atau budaya yang berbeda. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di kota Jammu, India. Dan untuk WIHIC sendiri terdiri dari 7 skala dengan 56 item pertanyaan, di mana setiap skalanya terdiri dari 8 item pertanyaan. Dan untuk ketujuh skala tersebut yaitu ada persahabatan, orientasi tugas, dukungan guru, investigasi, kerjasama, keterlibatan, dan keadilan. Untuk penilaian sendiri itu terdiri dari range 1 sampai 5. Untuk penilaian 1 itu untuk tidak pernah, kedua untuk jarang, 3 untuk kadang-kadang, 4 untuk sering, dan kelima untuk sangat sering. Next. Untuk contoh penelitian lainnya yang menggunakan instrumen WIHIC yaitu penelitian dilakukan oleh Rawnsley pada tahun 1997, di mana Rawnsley itu meneliti sebuah kelas siswa meneliti siswa di kelas matematika, dan hasilnya menunjukkan bahwa siswa mengembangkan sikap yang positif di kelas matematika yang ia teliti, dan juga perspektif dari siswa sendiri, yaitu guru yang mengajar matematika dianggap sangat mendukung mereka dalam pembelajaran, dan juga adil, serta melibatkan para siswa dalam pembelajaran maupun penyelidikan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Fraser dan Aldrich pada tahun 1998. Fraser dan Aldrich ini menggunakan WIHIC untuk penelitian di negara Australia dan Taiwan, di mana hasilnya menunjukkan adanya perbedaan, yaitu untuk siswa di Australia menunjukkan lingkungan kelas mereka lebih positif daripada siswa di Taiwan. Dikarenakan untuk kelas-kelas atau pembelajaran di Taiwan sendiri itu berpusat pada guru, di mana para guru memberikan sedikit kesempatan untuk para siswa dalam mendiskusikan berbagai masalah maupun untuk terlibat lebih aktif atau lebih jauh dalam pembelajaran. Next. Untuk hasil penelitian dari artikel ini dapat dilihat adanya perbedaan dalam persepsi siswa mengenai lingkungan
belajar mereka. Dan juga adanya perbedaan dari setiap kelompok mengenai persepsi mereka tentang interaksi guru mereka dalam kelas, baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Dapat dilihat dari grafik, untuk kelompok Kashmir itu menunjukkan hasil yang paling tinggi atau hasil yang paling bagus dan positif. Dan juga dapat dilihat dari grafik, ada 4 skala yang menunjukkan perbedaan yang signifikan untuk keempat kelompok ini, yaitu untuk skala persahabatan, skala orientasi tugas, skala kerjasama, dan skala keadilan. Dan juga dapat dilihat ada 3 skala yang menunjukkan hasil yang masih kurang, yaitu skala dukungan guru, skala keterlibatan, dan skala investigasi. Sehingga dapat disimpulkan untuk siswa di Kota Jammu, India, masih kurang dalam dukungan guru, keterlibatan mereka dalam kelas, dan juga pelaksanaan investigasi atau penyelidikan sebagai bagian dari pembelajaran. Dan juga dapat disimpulkan bahwa dalam suatu negara dengan budaya yang berbeda juga dapat menghasilkan pandangan yang berbeda mengenai interaksi antara guru dan siswa maupun pandangan mereka mengenai lingkungan belajar mereka. Sudah. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.